Kekuatan serta penghiburan selalu ada di setiap hidup kita, karena Allah kita begitu baik pada setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka duka bergantian memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Terima
bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengar kebenaran sabda-Mu. Kami yakin Bapa, Engkau sudah memberikan telinga bagi kami setiap anak-anak-Mu untuk dapat mendengarkan kebenaran akan sabda-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bersama bagaimana mujizat Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita bersama-sama membaca daripada Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mujizat Tuhan bisa terjadi yang pertama bila kita mengundang Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Yesus sang pembuat mujizat itu harus ada bersama-sama dengan kita, sebab bagaimana Tuhan bisa membuat mujizat ketika Tuhan tidak berada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, jangan pernah lupa mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam segala aspek kehidupan kita harus ada Yesus di dalamnya. Karena kita tidak pernah tahu saudara, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Tetapi ketika ada Yesus bersama dengan kita, maka Tuhan sang sumber damai sejahtera akan menyatakan damai sejahteranya kepada kita. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menolong kita. Bahkan Tuhan akan juga memberikan hikmat, solusi, dan jalan keluar. Nikmati saudara, damai sejahtera daripada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah lupakan Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Yesus belum pernah melakukan mujizat pada waktu itu. Tetapi satu hal yang sangat menarik, mengapa Maria datang kepada Yesus untuk minta tolong mengenai permasalahan kehabisan daripada anggur? Mengapa Maria tidak datang kepada pemimpin pesta untuk memberitahukan hal itu kepadanya? Inilah kunci kedua untuk kita mengalami mujizat, yaitu kita harus percaya penuh kepada Yesus, seperti Maria yang mempercayai Yesus dengan sepenuh hatinya. Maria adalah ibu Yesus, dia mengerti dengan betul siapa Yesus. Yesus tidak hanya 100% manusia, tetapi Yesus juga 100% Allah. Maria datang pada tempat yang tepat. Bagaimana dengan kita ketika ada masalah di dalam kehidupan kita? Adakah kita menghampiri Yesus? Adakah kita datang pada alamat yang tepat? Ataukah kita justru lari kepada sesama manusia? Langkah awal ketika kita menghadapi masalah, kita harus datang kepada Yesus. Sekalipun Yesus berkata kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Sekalipun Yesus menjawab seperti itu, tetapi Maria tahu siapa Yesus. Karena itu ia tidak pernah kecewa ataupun menyerah dengan jawaban daripada
Tuhan. Maria memiliki iman bahwa Yesus akan menolongnya tepat pada waktunya. Sekalipun Maria tidak tahu kapan hal itu akan terjadi, tetapi Maria tetap memiliki iman dan mempersiapkan diri segala sesuatunya sehingga mujizat itu boleh terjadi. Di ayat 5 dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kemudian ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Satu kisah yang luar biasa, saudara. Apa yang dikatakan oleh Maria dilakukan oleh pelayan-pelayan itu. Mereka belum tahu siapa Yesus sejatinya di dalam kehidupan mereka. Mereka belum mengenal Yesus secara pribadi, tetapi ketaatannya menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka harus mencedok air dan membawanya kepada pemimpin pesta, mereka dengan setia taat melakukannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana ketaatan para pelayan itu. Dan ini menjadi poin yang ketiga untuk kita mengalami mujizat, yaitu bahwa kesetiaan dan ketaatan mendatangkan mujizat. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ketaatan daripada pelayan. Mereka para pelayan itu tahu dari mana anggur itu berasal. Bukankah mereka yang mengisi tempayan-tempayan itu dengan air? Dan ketika Yesus meminta para pelayan itu mencedok air itu dan membawanya kepada pemimpin pesta, tidak ada satu orang pun yang berkata, yang protes atau yang komplain dan berkata, bukankah ini air dan kenapa kami harus membawa kepada pemimpin pesta? Tidak, saudara. Ketika Yesus mengatakan cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, maka para pelayan itu mentaatinya dan membawa kepada pemimpin pesta. Dan pada saat itulah mujizat itu terjadi, air menjadi anggur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Bapak Ibu, kapankah mujizat itu terjadi? Apakah pada saat para pelayan itu mengisi tempayan itu dengan air? Atau pada saat pemimpin pesta itu mencicipi air yang dibawa oleh para pelayan itu? Memang saudara, Alkitab tidak menyatakan dengan jelas kapan mujizat itu terjadi, tetapi ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat luar biasa, sebuah proses yang sangat sempurna bagaimana mujizat itu terjadi. Mari Bapak Ibu, kita ikuti langkah-langkah step by step yang diambil di dalam peristiwa itu. Yang pertama, saudara, undang Yesus di dalam kehidupanmu. Karena Yesus tidak mungkin membuat mujizat, Tuhan Yesus tidak mungkin menolong kehidupan saudara ketika Bapak Ibu tidak mengundang Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia bisa mengubah air menjadi anggur di dalam kehidupan kita. Karena itu undanglah Dia untuk senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, percayakah kita kepada Yesus dengan sepenuh hati seperti Maria yang percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati bahwa Yesus sanggup menolong
bahwa Yesus sanggup menyelesaikan permasalahan yang ada. Seringkali sekalipun kita berdoa kepada Tuhan, kita masih ragu-ragu, kita tidak yakin bahwa Yesus akan mengabulkan doa kita, bahwa Yesus akan menolong kita. Oleh karena itu saudara, miliki iman. Kita melihat bahwa Maria begitu percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan waktuku belum tiba, Maria pun tetap membimbing para pelayan, tetap mengatakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang diminta oleh orang itu, yaitu yang diminta oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita dipakai seperti Maria, kita dipakai sebagai pendoa syafaat, kita dipakai untuk menjadi pendoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, kita tidak hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi mari kita belajar seperti Maria. Kita juga mengcovering kehidupannya, kita gendong kehidupan mereka, kita tuntun mereka step by step saudara, sehingga mereka sampai mengenal Yesus secara pribadi dan sampai mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Maria sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah kesetiaan dan ketaatan mendatangkan mujizat. Sebuah mujizat terjadi saudara ketika kita 100% setia dan taat kepada Tuhan. Kita harus sadar penuh bahwa pertolongan Tuhan atau mujizat itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Bukannya kita menjadi pengatur Tuhan, tetapi sebaliknya kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Izinkan Tuhan memegang kendali atas hidupmu dan percayalah bahwa Tuhan sudah mengatur segalanya, dan bahkan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan menyertai kehidupan kita. Mari saat ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu rindu Tuhan membuat air menjadi anggur di dalam kehidupan saudara, hampiri Tuhan secara pribadi. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pagi hari ini Engkau melihat hamba-hambamu yang mendengarkan doa pagi secara online. Mari Tuhan, kami bawa mereka di hadapan-Mu. Jamah mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa ada bersama-Mu. Mereka senantiasa setia dan taat kepadamu dan mengizinkan Engkau mengatur kehidupan mereka. Biarlah Engkau menjadi pemegang kendali di dalam kehidupan mereka sampai air menjadi anggur di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah menyia-nyiakan apa yang kami doakan, tetapi apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk didoakan, bisa menulis di dalam kolom komentar doa pagi online.